Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahidul Halim. Saya mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang kali ini akan mempresentasikan mengenai layanan dan hak korban untuk korban kejahatan domestik dan internasional. Berikut materi-materi yang akan saya berikan. Pertama itu saya akan menjelaskan mengenai kerentanan korban, kedua trauma dan pengobatan, dan ketiga hak korban dan prosedur pidana. Nah, kerentanan korban ini salah satu topik penelitian yang akan dibahas oleh si peneliti, yakni Jen Van Dijk dan Joanne Wemmers. Nah, jadi kerentanan korban ini nanti berkaitan dengan korban-korban yang disebabkan oleh kejahatan internasional itu tadi. Kemudian yang kedua saya akan menjelaskan tentang trauma dan pengobatan, berkaitan dengan apa sih trauma-trauma itu dan bagaimana pengobatannya, dan serta yang terakhir adalah hak korban dan prosedur dalam pidana. Nah, di dalam artikelnya ini mereka memunculkan pada tahun 1970 ini ternyata masih banyak angka mengenai kekerasan seksual. Kemudian terutama kekerasan seksual di lingkup rumah tangga yang artinya dalam hubungan-hubungan yang sifatnya intim. Kemudian pada tahun itu juga beberapa kriminologi mengungkapkan banyak korban. Nah, korban itu banyak tapi mereka nggak mau melaporkan. Nah, kemudian muncullah satu gerakan pada 1979, didirikan platform World Society of Victimology di Jerman. Nah, gerakan ini kemudian mencoba untuk mengakomodir dari kejahatan-kejahatan ataupun korban-korban tersebut, sehingga mereka juga mendorong adanya deklarasi tentang prinsip-prinsip dasar, sehingga pada tahun 1985 muncullah deklarasi ini. Nah, kemudian akibat dari adanya satu perhatian lebih kepada korban, maka terbagi menjadi 3, korban langsung dan tidak langsung, kemudian kejahatan dalam negeri dan internasional atau pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, konsekuensi material dan imaterial dari korban tersebut. Maksudnya ini material itu yang sifatnya nyata dan imaterial yang tidak nyata. Imaterial seperti kayak psikis gitu-gitu ya. Kemudian yang ketiga, berbagai intervensi sosial dan hukum untuk membantu korban dalam mengatasi konsekuensi ini. Nah, mereka juga bukan hanya memikirkan tentang keselamatan atau pemulihan korban, mereka juga memikirkan tentang proses penanganan hukumnya. Nah, ini materi yang pertama tentang kerentanan korban. Nah, sebetulnya korban dari kejahatan kejahatan yang sifatnya seksual dan rumah tangga ini sama halnya dia merasakan kayak jadi korban perang gitu. Artinya dampak yang dia hadapi itu sangat berat. Pertama semisal dia kehilangan material, kemudian dia juga harus kehilangan ataupun merasa sakit dari imaterial tersebut, sehingga pemulihannya pun bukan sekedar 1 bulan, 2 bulan, bahkan bertahun-tahun pun, bahkan seumur hidup itu mereka bisa rasakan ini. Nah, kemudian apa aja sih faktor resiko korban gitu? Faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan itu muncul. Nah, di sini ada usia muda, kemudian gaya hidup keluar, tempat tinggal di kota besar, menyalahgunakan alkohol atau obat-obatan terlarang, orang yang menderita attention deficit hyperactivity disorder. Nah, ini merupakan data yang kemudian ditampilkan oleh si peneliti dalam artikelnya tersebut. Nah, kemudian faktor lainnya itu mengenai perampokan rumah tangga beresiko untuk digulirkan kembali segera setelah korban sebelumnya. Nah, di sini si peneliti mencoba untuk ternyata ada loh faktor lain yang kemudian menjadi satu kebiasaan. Nah, misal
di perampokan rumah dia dia berhasil di rampokan ini, kemudian, bukan hanya hartanya, tapi dia juga bisa rentan misalkan dia diperkosa atau dia dilecehkan secara seksual. Kemudian, eee, faktor lain itu kekerasan antara intim. Nah, di sini menggambarkan jelas sekali bahwasanya kekerasan tersebut juga ada di hubungan-hubungan yang sifatnya intim seperti suami istri, teman, persahabatan, pacaran. Nah, yang terakhir ini gaya hidup atau karakteristik pribadi mereka mengekspos mereka lebih dari yang terhadap resiko tersebut karena pelaku memutuskan untuk mencapai target. Nah, artinya Eee, mereka itu si pelaku ini ada satu satu kepuasan pribadi. Semisal, dalam dia itu udah melakukan hubungan gitu. Nah, terus dia itu kayak di video gitu. Nah, kemudian karena dia pernah melakukan itu, akhirnya diancamlah dengan akan misalkan menyebarkan itu. Sehingga target-target itulah dia kayak ada capaian ekspektasi gitu. Nah, kemudian materi selanjutnya, yakni berkaitan dengan trauma dan pengobatan. Nah, di sini korban kejahatan kekerasan berhak menerima layanan sosial dan pengobatan. Artinya, munculnya deklarasi PBB itu seiring dengan gimana caranya mengakomodir ataupun, memberikan satu pelayanan terhadap korban, baik itu secara hukum, baik itu secara psikologi, secara sosialnya, gitu. Nah, kemudian lanjut trauma dan pengobatan. Apa saja sih yang termasuk dalam trauma dan pengobatan yang ada di artikel tersebut? Yang pertama itu berkaitan dengan korban kejahatan bervariasi. Survei korban, nah ini menunjukkan bahwasannya di artikel tersebut korban nasional di Amerika dan Eropa menunjukkan bahwa 20% hingga 30% korban kekerasan termasuk kekerasan seksual menggambarkan PTSD. Nah, di sini artinya kan angkanya itu sangat besar gitu loh. Nah, kemudian di Yunani dan Italia itu malah adanya memang ada deklarasi gitu, tapi negara-negara di bagian Eropa kayak Yunani dan Italia ini tidak mencoba untuk mengakomodir itu sehingga ya korban itu masih tetap banyak. Nah, korban kejahatan serius sering menderita gejala gejala kritis yang sama dengan korban pengalaman perang. Ini tadi sudah dijelaskan kan ya. Intervensi pengobatan bertujuan untuk membantu korban dengan mengatasi keberhasilan adalah dukungan dari keluarga. Nah ini pengobatan itu di artikel ini sesungguhnya menggambarkan tentang gimana peran-peran orang-orang kita sekitar gitu. Nah kemudian di sini ditampilkan diagram data dari hasil survei korban kejahatan internasional 2005, korban dari 4 jenis kejahatan serius. Yang pertama pencurian, perampokan, pelanggaran seksual, ancaman, dan serangan. Nah, di antara negara-negara tersebut, gitu kan, ini menggambarkan tentang bagaimana ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang. Si penulis mencoba untuk membuat ataupun menggambarkan itu ya. Jadi di negara maju saja itu seolah-olah yang ibarat lebih lebih satu langkah ke depan gitu kan, itu masih banyak gitu. Tapi, bagaimana dengan nasib yang negara berkembang? Nah, di sini digambarkan tentang, wah justru malah negara berkembang malah lebih banyak gitu. Nah, kemudian, di data ini juga menggambarkan tentang negara-negara yang mendukung ini ternyata tidak tidak jauh lebih banyak. Ya seperti Yunani dan Italia itu tadi, justru yang di bagian-bagian Eropa. Nah, kemudian, hak korban dalam prosedur pidana. Apa saja sih hak korban dalam prosedur pidana? Yang pertama ini diperlukan dengan kasih sayang dan rasa hormat terhadap martabat mereka. Artinya, korban-korban semacam itu, korban slide selanjutnya. Korban-korban semacam itu harus diberikan pelayanan yang sangat yang sangat, expert dengan penuh ya, mengusahakan mereka itu nyaman kepada si pendamping itu. Kemudian, selanjutnya diberikan bantuan hukum, artinya, eee,
mereka itu, apa namanya, untuk melaporkannya saja sebetulnya kan itu sangat berat gitu kan. Nah, cuman kalau tidak ada bantuan hukum di situ, mereka juga akan memberatkan. Bantuan hukum menjadi satu satu bisa jadi menjadi satu pengobatan juga terhadap titik terangnya kasusnya itu tadi. Nah, kemudian penanganan dengan perspektif. Nah, di sini seringkali, perspektif itu menjadi satu bagian yang sangat sangat krusial ya dalam penanganan ini ya. Nah, karena perspektif ini itu bisa jadi akan memperparah. Semisal dalam proses, penyelidikan gitu. Nah, si korban ini ditanya-tanya, misalkan, dikena kena tindak, apa namanya, kena kena ini ya, dia mendapatkan kayak satu perlakuan yang tidak layak, misalkan dia habis habis apa, diperkosa gitu kan. Nah, si polisi ataupun si penyelidik ini nanya-nanya, "Kamu enak apa enggak?" Nah, ini kan artinya perspektifnya kurang. Kemudian, setiap negara anggota harus menjaga kemungkinan bagi korban untuk didengar selama proses persidangan dan untuk memasukkan bukti. Artinya di sini mencoba untuk, mendorong ya negara ini justru harus harus mendukung adanya ini, mengakomodir. Nah, yang terakhir ini hak untuk berpartisipasi dalam proses peradilan pidana melalui perwakilan. Ini tadi di bantuan hukum juga ada, cuman di sini juga korban harus diberikan satu ruang dia berbicara di pengadilan itu. Nah, kesimpulannya sejak sejak diadopsi 85 itu, pelayanan hak korban sudah terakomodir di peradilan internasional. Hanya saja ada beberapa negara yang kemudian, itu tidak mengindahkan ataupun tidak sifatnya itu tidak menerapkan itu, gitu. Nah, akhirnya yang terjadi ya korban yang, gambaran 1970 itu ya masih saja terjadi hingga sekarang. Bahkan kalau kita melihat di Indonesia sendiri kan sampai sekarang pun, RUU PKS yang notabene itu dia berpihak kepada korban, DPR enggan untuk mengesahkan itu, gitu. Nah, ya di UIN saja, di UIN Sunan Kalijaga kan juga ada nih, sedang mendorong, adanya, apa namanya, SOP tentang penanganan pelecehan seksual, kekerasan seksual. Nah, UIN sekarang lagi masih nunggu. Ya, mungkin hanya itu saja yang bisa saya presentasikan terkait dengan penelitian ataupun, pembahasan tentang layanan hak dan korban dalam kejahatan internasional. Selebihnya terima kasih